Kenalkan, nama saya Rosaria Vanessa dengan NIM 721141190004. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 mengenai pengguna dan pengembang sistem. Organisasi bisnis. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Sistem informasi manajemen dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Organisasi layanan informasi. Sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung tingkatan-tingkatan dan area-area organisasional. Informasi dan data lingkungan. Yang pertama, sistem informasi pemasaran. Kedua, sistem informasi produksi. Ketiga, sistem informasi keuangan. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia. Yang kelima, sistem informasi sumber daya informasi. Selanjutnya, sumber daya informasi. Sumber daya informasi terdiri atas perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Selanjutnya, spesialis informasi. Spesialis informasi meliputi yang pertama analisis sistem, yang kedua programmer, yang ketiga operator, yang keempat administrator basis data, yang kelima spesialis jaringan, yang keenam webmaster. Selanjutnya, struktur organisasi layanan informasi. Spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasional yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Selanjutnya, tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Bagannya bisa kita lihat di atas. Selanjutnya, struktur organisasi inovatif. Model jaringan organisasi sistem informasi. Bagannya bisa kita lihat di atas. Selanjutnya, komputasi pengguna akhir. Pengguna akhir merupakan kata yang sinonim dengan pengguna. Pengguna menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Selanjutnya, rantai komunikasi tradisional. Bagannya bisa kita lihat di atas. Selanjutnya, rantai komunikasi komputasi pengguna akhir. Bagannya bisa kita lihat di atas. Selanjutnya, pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Kedua, resiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama, sasaran sistem buruk. Kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Ketiga, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integritas data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Dan yang keenam, hilangnya kendali. Selanjutnya, mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Beberapa sumber daya yang mencerminkan gudang-gudang menyimpan pengetahuan yang berharga yaitu yang pertama, perangkat keras, yang kedua, perangkat lunak, yang ketiga, spesialis informasi, keempat, pengguna, kelima, fasilitas, keenam, basis data, dan ketujuh, informasi. Selanjutnya, otomatisasi kantor. Bagannya bisa kita lihat di atas. Selanjutnya, pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Contoh-contoh aplikasi OA antara lain yang pertama, pengelola kata, kedua, email, ketiga, fax, dan yang keempat, penanggalan elektronik. Selanjutnya, kantor maya. Konsep kantor maya atau virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat bekerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik.
Selanjutnya, telecommunicating. Keuntungan yang pertama, fleksibilitas. Yang kedua, memudahkan dalam komunikasi. Kerugiannya yang pertama bersifat isolasi, yang kedua kekhawatiran kehilangan pekerjaan atau terganggunya karir. Selanjutnya, hotlink. Keuntungan hotlink adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian kantor maya. Keuntungannya yang pertama, biaya fasilitas yang lebih rendah. Kedua, biaya peralatan yang lebih rendah. Ketiga, berkurangnya penghentian pekerjaan. Keempat, kontribusi sosial. Kerugiannya yang pertama, moral yang rendah. Kedua, kekhawatiran akan resiko keamanan. Selanjutnya, menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi masalah, salah satu bahan paling penting dalam pengembang dan pengguna sistem informasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembang. Sekian video dari saya. Terima kasih.